Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di pertemuan kali ini materi akan disampaikan oleh Ibu Zidni. Semoga dengan penyampaian materi dari Ibu Zidni, anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Walaupun pada pertemuan kali ini kita tidak bisa melaksanakannya secara tatap muka langsung, semoga tidak melunturkan semangat kalian dalam belajar matematika. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini Ibu akan membahas satu topik dari geometri transformasi, yaitu refleksi atau biasa kita sebut sebagai pencerminan. Nah, dari kalian, apakah sudah tahu refleksi itu apa? Mari kita bahas. Refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah transformasi berupa perpindahan kedudukan titik, garis, atau bidang dengan dicerminkan terhadap garis tertentu. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi gini, kita akan melihat bila satu titik, garis, atau bidang itu dicerminkan. Nah, dicerminkannya nanti terhadap garis tertentu. Kita akan melihat bagaimana cara mendapatkan bayangannya. Seperti itu. Nah, sifat dari refleksi ini adalah simetris atau sama persis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 7 macam refleksi, yaitu refleksi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap titik asal 0,0, terhadap garis Y sama dengan min X, garis Y sama dengan X, terhadap garis X sama dengan A, terhadap garis Y sama dengan B. Nah, jangan pusing dulu, kita kan belum bahas. Mari kita bahas satu-satu supaya kalian paham. Nah, ini adalah poin pentingnya. Poin pentingnya. Yaitu yang pertama ini adalah refleksi terhadap sumbu X. Bentuk pemetaannya adalah jika saya punya suatu titik di koordinat X, Y, akan direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah di koordinat X, min Y. Yang berubah adalah Y-nya. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya. Nah, ini bentuk matriksnya seperti ini. X absen, Y absen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikalikan X, Y. Nah, yang kedua adalah refleksi terhadap sumbu Y. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya yang berubah adalah X-nya. Yang berubah adalah X-nya. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya. Bentuk matriksnya adalah seperti ini, yang min satunya berada di atas. Yang tadi kan di bawah, yang X. Sekarang yang Y berada di atas. X absen, Y absen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali X, Y. Nah, sekarang yang ketiga, refleksi terhadap titik asal atau 0,0. Maka yang berubah adalah keduanya, X-nya juga Y-nya. Bentuk matriksnya adalah X absen, Y absen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikali X, Y. Nah, selanjutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X ini kita tinggal tukar aja. Yang X jadi Y, yang Y jadi X. Nah, jika saya punya titik koordinat X, Y akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka bayangannya adalah Y, X. Bentuk matriksnya adalah X absen, Y absen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali X, Y. Selanjutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan min X.
Ini sama dengan yang tadi, yang Y sama dengan X. Cuma yang ini Y sama dengan min X. Jadi tinggal kita nambahi min. Negatif ya di depannya. Jadinya bayangannya adalah min Y, min X. Ini adalah bentuk matriksnya seperti ini. Selanjutnya direfleksikan terhadap garis X sama dengan A. A ini adalah suatu bilangan. Entah itu 1, 2, min 1, 3, setengah, itu bisa. Jadi bayangannya adalah absen 2A min X, Y. 2A min X, Y. A ini adalah nanti ketika misalnya direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Berarti A-nya adalah 3. Nah, ini bentuk matriksnya. X absen, Y absen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali X, Y ditambah 2A, 0. Nah, selanjutnya adalah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan B. B ini juga suatu bilangan. Boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh setengah, min 1, min 2, itu boleh. Nah, ini sama dengan yang tadi, cuma dibalik. Yang ini adalah Y-nya, maka yang belakang yang berubah, yang Y yang berubah. Berarti X, 2B min Y. Seperti itu. Nah, bentuk matriksnya seperti ini. Tinggal diubah yang tadi 2A di atas, sekarang 2B yang di bawah, yang Y-nya. Oke, biar kalian tambah paham, langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama adalah diketahui titik A min 2,4, tentukan koordinat bayangan titik A oleh pencerminan terhadap sumbu X. Nah, tadi dibahas, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya. Ingat, yang berubah adalah Y-nya. Kalau terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya. Nah, ini adalah bendanya berada di titik koordinat min 2,4. Bayangannya adalah X-nya tetap, min 2, Y-nya berubah. Jadi min, berarti min 4. Maka bayangannya berada di min 2, min 4. Ya. Nah, jarak dari sini ke sini itu sama dengan jarak dari sini ke sini. Nah, jika dengan matriks seperti ini, kita tinggal substitusikan X-nya min 2 dan Y-nya adalah 4. Nah, ini kita substitusikan seperti ini. Nah, ini kita operasikan perkalian dua matriks. Seperti yang kemarin sudah dibahas pada minggu-minggu kemarin, perkalian dua matriks. Hasilnya adalah min 2, min 4. X absen, Y absen sama dengan min 2, min 4. Ini berlaku kesamaan dua matriks. Jadi X absennya min 2, Y absennya min 4. Nah, bayangannya min 2, min 4. Sama ya. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Titik A absen 3,2 adalah bayangan titik A, P, Q oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Maka nilai P kuadrat dikurangi Q kuadrat adalah. Jadi tipe soalnya itu tidak selalu kita mencari bayangannya. Ada kalanya bayangannya diketahui, kita disuruh mencari titik awalnya berada di mana, gitu ya. Nah, ini yang ditanyakan adalah P kuadrat min Q kuadrat. Berarti otomatis kita harus mencari P dan Q terlebih dahulu. Titik awalnya berada di mana? Nah, tadi kan A, X, Y, jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Kita pindah. Nah, X-nya itu kita ubah jadi P, Y-nya itu kita ubah jadi Q. P ini sebagai X. Nah, yang 2 ini adalah X. Jadi P sama dengan 2. Yang Q adalah Y. Nah, Y-nya di bayangannya adalah 3. Berarti Q sama dengan 3. Nah, sudah ketemu. P-nya 2, Q-nya 3. Tinggal dikuadratkan. P kuadrat, 2 kuadrat, dikurangi Q kuadrat, 3 kuadrat, 4 dikurangi 9 sama dengan min 5.
Nah, jika dengan cara matriks seperti tadi, kita tinggal substitusikan P dan Q-nya untuk mengganti X dan Y. Nah, gini ya. Nah, kita tinggal operasikan perkalian dua matriks. Hasilnya adalah 3, 2 sama dengan Q, P. Nah, Q-nya adalah 3, P-nya 2. Sama ya hasilnya. Nah, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Diketahui persamaan garis G, yaitu 5X plus 3Y sama dengan 15. Tentukan persamaan bayangan garis G jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 3. Ini kita akan cerminkan terhadap garis X sama dengan min 3. Nah, tadi X sama dengan A. Nah, A-nya adalah min 3. Cara yang pertama itu, kita harus mencari titik potongnya terlebih dahulu. Titik potong dari garis ini. Nah, titik potong itu adalah nanti titik yang dilalui oleh garis 5X plus 3Y sama dengan 15. Jadi untuk mencari titik potongnya, misal kita mencari titik potong sumbu X, maka yang dimisalkan 0 adalah Y-nya. Kebalikannya, jika kita mencari titik potong sumbu Y, maka yang dimisalkan 0 adalah X-nya. Nah, silahkan perhatikan tabel berikut ini. Jika X-nya 0, maka Y-nya 5. Kita masukkan. X-nya 0, berarti 3Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 dibagi 3. Sama dengan 5. Jadi, titik koordinatnya 0,5. Nah, selanjutnya, jika Y-nya sama dengan 0, kita masukkan. Y-nya sama dengan 0, berarti ini bilang 5X sama dengan 15. X sama dengan 15 dibagi 5, 3. Berarti 3,0. Nah, kita asumsikan bahwa 0,5 adalah titik A dan 3,0 adalah titik B. Nah, dua titik ini adalah titik yang dilalui garis G. Nah, tadi rumusnya, jika ada sebuah titik di A, X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan A, maka bayangannya adalah 2A min X, Y. A-nya adalah min 3, X-nya adalah, kita coba satu-satu, titik A dulu. Titik A berarti 2 dikali A-nya min 3 dikurangi X-nya 0,5. Berarti bayangannya di min 6,5. Selanjutnya titik B, 3,0. A-nya min 3 berarti 2 dikali min 3 dikurangi X-nya 3,0. Berarti bayangan dari titik B adalah min 9,0. Nah, kita substitusikan. Min 6 ini adalah sebagai X1, 5 adalah sebagai Y1, min 9 adalah X2, 0 adalah Y2. Kita masukkan ke persamaan garis. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y1-nya adalah 5, Y2-nya 0, Y1-nya 5, X ditambah X1-nya min 6, berarti X min 6 berarti X plus 6. Kemudian X2-nya min 9 dikurangi min 6, berarti min 9 ditambah 6. Oke. Nah, kita dilakukan perkalian silang ya. Y min 5 dikali min 6 ditambah 9, min 9 ditambah 6, terus min 5 dikali dalam kurung ya, min 5 dikali dalam kurung X plus 6. Nah, kita kalikan biasa, maka akan dihasilkan G absennya atau bayangan dari garis G-nya adalah 5X min 3Y ditambah 45 sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya kita gunakan dengan cara matriks. Kita substitusikan A-nya adalah min 3. Nah, sudah disubstitusikan A-nya sama dengan min 3, maka tinggal dilakukan operasi perkalian dua matriks yang ini. Kemudian, ini kan ordonya sama. 2 kali 1 dan ini juga ordernya sama 2 kali 1, maka boleh dijumlahkan. Karena syarat dari dua matriks bisa dijumlahkan adalah ketika ordonya sama.
Nah, ketika sama, nah ini adalah kesamaan dua matriks. X absennya adalah min X min 6, Y absennya adalah Y. X absen sama dengan min X min 6, maka kita cari X-nya. X-nya adalah min X absen min 6, Y absen sama dengan Y, maka Y-nya sama dengan Y absen. Nah, dari ketemu nih, X-nya sama dengan min X absen min 6. Y-nya Y absen. Nah, kita substitusikan ke persamaan garis G yang awal tadi. Kita masukkan X-nya min X absen min 6 dan Y-nya adalah Y absen. Maka ketemu hasilnya adalah 5X dikurangi 3Y ditambah 45 sama dengan 0. Sama. Cara satu, mau menggunakan pemetaan atau menggunakan cara matriks, hasilnya sama. Nah, ada yang ditanyakan? Ayo, mudeng apa mubeng? Semoga paham ya. Kalaupun masih ada yang bingung atau sudah mencoba soal-soal lain, tapi masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan di grup WA. Santai saja, kita bahas bareng-bareng. Nah, selanjutnya, ini yang paling ditunggu-tunggu pastinya, tugas. Ini tugas Ibu ambil dari buku paket kalian, UKBM, ya. 2 saja tugasnya, dikumpulkan paling lambat tanggal 19 Oktober 2020. Terus dikumpulkannya di Google Classroom. Ibu tunggu pengumpulan tugasnya. Jangan sampai telat. Nah, biar cepat selesai setelah belajar, langsung dikerjakan tugasnya. Nah, hidup itu kayak matematika. Kadang persoalan itu terlihat rumit, tapi ternyata solusinya sederhana. Nah, jadi ketika kalian melihat soal matematika, jangan down dulu, jangan nyerah dulu. Kita coba dulu pelan-pelan. Ternyata nggak susah mengerjakan matematika. Oke? Semangat belajarnya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan. Pokoknya sehat terus. Cukup sekian dari Ibu Siti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materinya. Selamat belajar dan sukses untuk kita semua. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.